Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi teman-teman di IG Live Series malam ini. Di episode kedua IG Live Series ini, aku akan ajak seseorang untuk sharing. Judul IG Live malam ini Learn from a World Class Professional. Jadi kita akan belajar bersama dari sosok yang menurut aku sangat inspiring. Selama ini sudah banyak menginspirasiku dalam hal profesional ya. Aku akan share bersama teman-teman, belajar bersama beliau langsung. Buat teman-teman yang udah gabung malam ini, terima kasih udah join. Wah, ada Mas Muli, Mbak Dewi, dan apa ya? Buat yang miss episode pertama kemarin dengan Mbak Dwi Pertiwi di Yayasan Beringin, boleh ditonton di YouTube. Sudah aku upload di YouTube. Mungkin sedikit aku kenalkan Mas Muli secara singkat ya. Nanti kita bisa tanya-tanya langsung ke beliau juga. Dr. Mulya Amri, biasa aku panggil Mas Muli. Beliau saat ini adalah Senior Urban Development Specialist di World Bank Jakarta. Beliau juga Direktur Riset di Kata Data dan Direktur Program di Jakarta Property Institute. Langsung aja aku undang Mas Muli untuk gabung. Hai, how are you, Mas Marlin Muli? bisa dengar Thank saya you. sekarang? Bisa banget. Mas Muli bisa Oke, denger ya? bisa dengar kok. Aku tadi Clear ya? berusaha pakai I earbuds gitu, yang see. ada Oke. mikrofonnya juga, tapi kayaknya nggak nyambung. Ya udah, ini langsung aja, jadi langsung ke handphonenya. Oke. I see. Seneng banget Mas Muli. Makasih udah berkenan join malam ini. So Thank you udah grateful. diundang. Thank you, Iya, gimana Marlis. kabarnya Mas? Baik-baik, Marlis, sehat-sehat. Ini yang penting sekarang ya harus ngejaga kesehatan Alhamdulillah ya. semua. Jadi harus sadar kalau badannya udah Benar. mulai agak capek gitu. I see. Iya. Gimana sih sharing sedikit Mas Muli dan keluarga cope dengan pandemi? Kan ini nggak pernah ada ya sepanjang hidup kita lah, bisa dibilang 100 tahun terakhir ya. Sebelumnya Iya, influenza. Gimana cara cope-nya? Dan lesson learned dari iya, iya pandemi benar. ini apa? Buat Mas Muli pribadi. Ini kalau terus terang sih Marlis, bagi saya pandemi ini adalah masa yang sangat sibuk ya, nggak disangka-sangka gitu, dan sebetulnya sangat bersyukur bisa bisa sibuk banget sekarang. Jadi kalau ditanya bagaimana cara Gitu. coping atau bagaimana cara survive di kala pandemi, sebetulnya nggak sempat kepikiran sih. Jadi karena begitu mulai pandemi ini Karena emang sibuk mulai banget. sibuk banget gitu, dan saya I see. ngerti sih bahwa ini it's a privilege to be sibuk sekarang ya, jadi bersyukur banget. Iya, Tapi karena juga banyak yang jadi nggak sibuk, Mas. ya benar-benar banget, jadi emang itu sangat-sangat dipahami sih. Kebetulan pas akhir tahun kemarin itu berkesempatan untuk join di Kata Data, dan ini I adalah see. organisasi yang sangat dinamis gitu, apalagi begitu kena pandemi COVID sekarang ini ya, Mm-mm. kita harus apalah, memutar otak gitu ya, mencari jalan Mm-mm. bagaimana caranya biar apa yang udah kita rencanain ini bisa tetap tetap berjalan. Jadi ya harus kreatif, benar-benar I putar see. otak, aktif I gitu. see. Di Kata Data lagi sibuk bikin apa aja, Mas, kalau boleh tahu Ya kalau di di Kata Kata Data? Data, aku di bagian risetnya kan. Jadi I Kata Data see, itu Direktur. mungkin banyak teman-teman yang tahu dia kan medianya gitu. Ini Ya, adalah sebuah pemberitaan media yang berbasis sama sama data gitu ya. I Tapi Kata Data see. juga punya business unit yang Mm-mm. merupakan semacam ada event organizer, ada content Oke. creative-nya gitu ya. Mm-mm. Dan ada Mm-mm. unit yang melakukan riset. Nah, aku di bagian yang melakukan riset. Jadi kita betul-betul memutar otak bagaimana agar kegiatan-kegiatan riset ini bisa tetap berjalan sekarang ya. Jadi kita cari mana yang kira-kira memerlukan kegiatan riset, dan mungkin kita juga menawarkan juga gitu ya ide-ide baru gitu, biar biar tetap
relevan dan tetap bermanfaat bagi banyak orang. Iya, aku coba ikutin di IG-nya ada juga tuh kata data di YouTube. Wah, seru banget. Jadi Iya, food for thoughts. Thank you so thank you, much thank loh. you. Kalau Mas Muli di World Bank, boleh sedikit nggak sharing yang Mas Muli kerjain apa aja kalau di World Bank? Iya, jadi kalau di World Bank itu saya konsultan. Mm-mm. Kalau di World Bank itu kan memang bedanya dengan di Kata Data, di Mm-mm. World Bank itu saya sebagai spesialis gitu ya. Iya. Jadi di sana itu kan memang ada berbagai macam divisi gitu ya, mulai Mm-mm. dari yang berhubungan dengan lingkungan, yang sosial dan lain-lain. Nah, saya I adalah see. di divisi yang berhubungan dengan pembangunan perkotaan gitu. Jadi di I sana see. yang kepake adalah expertise-nya gitu Mm-mm. yang terkait dengan pembangunan perkotaan. Nah Mm-mm. ini di sana juga kebanyakan kegiatan saya juga riset juga sih gitu dan Mm-mm. sebelumnya akhir tahun kemarin di World Bank kami baru Mm. aja meluncurkan sebuah laporan tentang kondisi perkotaan Indonesia. Ini laporan yang jarang-jarang diterbitkan. Terakhir kali itu terbit tahun 2012. I Jadi ini memang see. laporan yang Dan Mas prepare Muli, selama tahun. iya. In charge di situ sama Mbak Rati kemarin ya? Iya, Bukan betul, sih? sama Oh, Rati, seru teman banget, kita dari keren School ya. banget. Ya. Iya. Nah, jadi itu bedanya kalau yang di World Bank itu saya sangat spesialis gitu ya di Mm-mm. bidang urban development. Mm. Sementara di Kata Data itu jadi generalist dalam artian tidak ada satu topik atau satu sektor pun yang diteliti secara khusus gitu. Tapi kita mengembangkan berbagai macam sektor dalam penelitian kita. Gitu. Menarik banget. Kapan-kapan kita live lagi, Mas, ngobrolin Iya sustainable dong. cities. Menarik banget loh Iya, itu. benar-benar. Jadi, teman-teman, kalau boleh sedikit share, Mas Muli ini luar biasa banyak banget yang bisa di-share. Cuman memang buat malam ini khusus kita pengen gali ilmunya Mas Muli. Gimana sih? Menurut aku beliau ini world class profesional ya. World class Thank you, profesional Marlis. maksudnya gini, sama-sama Mas. Aku yang thank you sebenarnya. Itu maksud aku gini, jadi orang yang dengan kemampuan profesional ya, capability-nya itu bisa bekerja di negara mana aja, dari mana aja, secara nasional, regional, global gitu. Dan aku rasa sebagai milenial, kita perlu insight ke arah sana Mas, biar kita juga ada gambaran how we develop gitu sebagai seorang profesional ke depannya gitu. Kita pengen belajar dari Mas Muli. Semoga bisa Oke. sharing yang bermanfaat. Insya Allah pasti bisa. Thank you so much. Mungkin langsung aja kali ya Mas, beberapa hal yang aku wondering dan pengen tahu dari Mas Muli. Dari pengalaman Mas Muli sendiri dan mungkin dari apa yang Mas Muli lihat dari dinamika dan interaksi dengan sesama profesional gitu ya. Menurut Mas Muli, gimana sih untuk menjadi seorang profesional yang baik? Untuk kami tiru ya dan khususnya di yang punya capability global ya, itu skill apa aja yang perlu kita kuasain, yang perlu kita latih di dalam diri kita? Mungkin beberapa Ya, poin yang bisa Mas Muli sebutkan. betul. Jadi pertama untuk jadi profesional itu memang harus menguasai topiknya ya. Jadi memang pendidikan sama visi atau wawasan itu sangat penting dalam seorang Oke. profesional. Karena kalau kita bekerja sebagai profesional, itu ilmunya nggak ada habis-habisnya. Dalam Iya. artian selalu ada aja yang harus dipelajari gitu. Jadi salah satu karakter orang profesional itu adalah dia selalu belajar. Karena ilmunya Selalu itu sendiri belajar. berubah. Jadi ketika dia pernah kuliah tentang suatu hal gitu, Ya. apakah berarti dia seorang profesional? Ya, belum tentu juga. Itu dilihat ketika dia sudah selesai kuliahnya, dia udah bekerja, dia tuh terus mengembangkan ilmunya apa enggak gitu. Kalau dia seorang profesional yang benar, dia mestinya selalu mengamati ilmunya itu perkembangannya gimana, dan dia selalu mengikuti. Karena kan ilmu berkembang, jangan ketika dia udah ketinggalan gitu ya, dia udah tidak lagi memiliki nilai profesionalisme itu gitu. Dalam artian dia tidak lagi mengembangkan ilmunya. Memang kata profesional ini banyak digunakan dalam banyak aspek ya, tapi bagi saya salah satu yang paling penting dalam profesional itu adalah dia selalu mengembangkan ilmunya, dan tentunya di zaman sekarang
lebih banyak kesempatannya ya, kita bisa Ya. belajar melalui Mm-mm. internet dan lain-lain. Jadi Mm. satu itu selalu mengembangkan diri gitu ya, Mm-mm. nggak puas dengan apa yang kita udah punya. Lalu yang Oke. kedua, seorang Mm-mm. profesional itu selalu berusaha memberikan, melakukan dan menghasilkan yang terbaik, Oke. terutama buat diri Mm-mm. dia sendiri. Ada Oke. kepuasan batin di Mm-mm. dia ketika dia Mm-mm. bisa melakukan sesuatu dengan baik gitu. Nah, Iya. ini saya belajar dari bapak saya ya, soal Mm-mm. apa namanya, nilai profesionalisme itu. Jadi bapak saya bilang gini, kalau kita melakukan sesuatu, kita sepakat dengan pihak lain gitu ya, Ya. untuk melakukan sesuatu. Nah, ini Mm-mm. kesepakatannya ini saya harus memberikan sesuatu yang nilainya 10 gitu. Ya. Oke. Uh, Mm-mm. banyak orang itu berusaha memberikan kurang dari 10. Dalam Oke. artian kalau saya berhasil memberikan 8 itu saya untung. Orang saya diminta Oke. memberikan, saya kasih aja 8 gitu ya. Kan Oke. saya untung gitu kan, nggak Mm-mm. repot. Mm-mm. Nah, kalau saya dikasih tahu sama bapak saya dulu gitu, ketika Mm-mm. orang minta kita ngasih 10, kita kasih 12. Yang duanya itu Oke. investment. Duanya itu investment. Oke. Dalam artian orang itu akan melihat bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada Mm-mm. yang diminta gitu. Sehingga dia akan ingat ketika saya minta Muli ngasih 10, sepakat dengan Muli ngasih 10, dia kasih Oke. saya 12 gitu ya. Oke. Lalu Ya. di situ dia akan lihat Muli ini bisa ngasih lebih daripada yang Mm-mm. diminta. Jadi nanti berikutnya dia akan ngasih saya 12. Oh, oke. Dia kan ngasih Jadi saya 12 karena dia tahu invest, saya bisa oke. bikin 12. Nah, ketika kita sepakat ngasih 12, saya kasih 14. Berikutnya dia ingat gitu, oh ini orang bisa 14, nanti berikutnya saya diminta bikin 14 gitu. Oh Itu nilai gitu ya. profesional. Dua masih lebih, duanya itu investasi. I Itu sih see. menurut Jadi saya kita bagian dari. berinvestasi dengan apa yang kita kerjakan ya, Mas? Iya, iya benar. Oh, menarik banget. Tadi, oke, poin pertama tadi terus belajar. Dua, memberi lebih ya dari yang diminta. Ada nggak satu lagi gitu poin Mas yang lain? Yang mungkin Mas Muli, aku dengar ada skill-skill yang bakal diotomasi kan? Nah, menurut Mas Muli gimana terkait dengan hal itu? Ya, itu sebetulnya udah dari zaman dulu ya, Mm, otomasi mm, itu terjadi, dan sekarang mm, semakin mm, banyak profesi yang terkena dampak dari otomasi itu gitu. Dan mm, bahkan kalau kita lihat kerja di pabrik, dulu petani itu ya kerja mencangkul pakai pakai tangan, pakai cangkul mm. gitu kan. Ya, Lalu kemudian sekarang udah ada traktor gitu kan. mm, Jadi kebutuhan akan petani jauh lebih rendah dibandingkan zaman dulu gitu. Demikian juga oke, di pabrik. ya, Di pabrik itu mm, dulu orang pakai tangan. Nah, mm, sekarang udah pakai mesin. Jadi memang mau nggak mau ya, selalu ada perubahan. Nah, kita oke, ini yang sebagai profesional, kita harus mengikuti tuh perkembangan bahwa ada terjadi perubahan itu. Lalu mm, kemudian kita melihat bagaimana cara kita mengantisipasi perubahan tersebut. Yang tadi kan saya bilang di awal itu bahwa kita harus selalu belajar. Jadi I jangan see. sampai profesional itu nggak tahu bahwa suatu saat dia akan digantikan oleh mesin gitu, atau suatu Oke, saat dia nggak jadi relevan lagi. Ketika dia nggak sadar bahwa dia itu bisa digantikan, atau dia sedang menuju ke tidak relevanan gitu ya, di mm, situ menurut saya dia udah tidak lagi menjadi profesional. Seorang mm, profesional yang baik, dia kemudian mempersiapkan diri untuk mm, menghadapi perubahan tersebut gitu. Ya mm, kenapa enggak belajar sesuatu yang baru gitu. Coba mm. pelajari ini, sektor ini atau profesi ini akan berubah ke arah mana. Skill-skill apa yang baru yang akan diperlukan untuk masa depan, ya pelajari skill itu. Jadi jangan Mm-mm. cukup hanya memiliki skill yang pernah dipelajari dulu. Selalu harus Ya. belajar mengembangkan diri. Menurut saya sih Dan gitu. itu teknis dan non teknis ya Mas ya, nggak hanya salah satu Iya, aja ya. iya betul, Kadang betul. ada skill-skill teknis kecil yang kadang jadi penghambat juga loh, tanpa kita sadari gitu. Jadi emang harus imbang kali ya. Iya, iya betul. Wah, uh, seru. Namanya profesionalitas ya, itu Mm-mm. memang dia
satu yang bagian teknisnya itu, ilmunya itu sendiri, kedua adalah attitude. Attitude tadi itu ya, dalam Attitude. kita menghargai perjanjian. Jadi dia seorang profesional itu dia menghargai kontrak. Dalam artian apa? Ketika saya sama Marli sepakat untuk melakukan sesuatu gitu ya, ini kan sebetulnya itu kayak janji, gitu kan? Iya. Janji adalah utang kan gitu kan. Nah, Oke. seorang profesional ya dia harus selalu berusaha memenuhi janjinya gitu. Karena dia merasa ini adalah bagian dari profesionalitas dia gitu. Iya. Nah, masuk apa ya, itu adalah soft skill ya, bukan skill. Misalnya saya sebagai urban planner atau ahli tata kota gitu, saya bisa menata kota, itu adalah technical skill. Tapi bahwa gitu. saya Oke. memenuhi janji saya untuk menghasilkan desain tata kota misalnya gitu, itu bukan hard skill ya, tapi soft skill. Menarik banget Mas tentang attitude tadi. Jadi aku kan pernah baca dari Forbes kalau nggak salah, ada beberapa skill yang tanda kutip dibayar paling mahal. Dan itu salah satunya adalah etika. Nah, aku pengen deh dig deeper into that dari perspektifnya Mas Muli sebagai seorang profesional sejauh ini, pengalaman Mas Muli, pandangan Mas Muli, soal etika ini gimana sih gitu? Menurut Mas Muli, terus sharing apa momen yang enlightening sepanjang perjalanan Mas Muli terkait dengan etika ini gitu. Sharing etika, supaya ya. kita juga ya belajar and put emphasize on that point sih terus terang gitu. Karena aku rasa itu penting banget gitu. Gimana Mas? Bisa sharing-sharing sedikit? Iya, bener banget. Jadi etika itu kalau saya menerjemahkannya kembali lagi ke kita menepati janji dan tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Menurut saya sih gitu ya. Dalam artian gini, tadi kayak kita ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatan kita harus deliver 10 gitu. Iya. Kalau misalnya memang sebisa mungkin karena kesepakatannya untuk memberikan 10, ya harus diusahakan sebisa mungkin memberikan 10 gitu. Ketika kita memberikan 8 atau 9 gitu, itu kan kita sebetulnya mengambil hak orang lain. Saya udah janji ingin memberikan Marli 10 gitu. Tapi saya dengan sengaja courting nih gitu. Saya dengan sengaja courting, saya mau ambil untung, saya kasih Marlis 9 atau 8 gitu. Itu menurut saya udah mengambil hak Marlis. Dan hak itu, hak kewajiban itu tentunya di mana dibahasnya atau disepakatinya ya di kesepakatan kita kan. Bisa aja melalui kontrak itu bisa tertulis atau bisa sekedar salaman atau jabat tangan. Ya janji ya, oke sepakat ya, deal gitu ya. Menurut saya itu juga udah kesepakatan sih. Ketika kita mengambil hak orang lain, nah di situ kita udah menjadi etika kita dipertanyakan gitu. Nah ini hak orang lain ini bisa kita terjemahkan secara luas dalam artian ada kontrak antara kita dengan partner bisnis kita, ada kontrak antara kita dengan society, dengan keluarga, dengan teman-teman. Nah di situ ada hal-hal yang kontrak yang sifatnya written dalam artian tertulis gitu kan. Ada hal kontrak yang sifatnya tidak tertulis tapi sama-sama expected gitu. Nah ketika kita tahu bahwa dia expect A tapi kita memberikan kurang dari A, menurut saya itu ya udah melanggar kontrak, melanggar kesepakatan. Walaupun kesepakatan itu tidak tertulis. Tapi saya tahu bahwa dia expect saya memberikan A, tapi saya nggak memberikan. Nah, mestinya kalau dia adalah seorang profesional, dia memanage ekspektasi tersebut, gitu ya. Jadi misalnya saya Marli sepakat bahwa saya akan memberikan A. Saya berusaha memberikan A. Tapi dalam perjalanan, saya menyadari, oh kayaknya saya tidak bisa nih memberikan Marlis A sebagaimana yang dijanjikan. Nah, di situ saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan bahwa kontrak ini tidak bisa dijalankan atau diberikan sebagaimana dijanjikan di awal gitu. Dalam artian saya minta adendum kontrak gitu ya dalam bahasa profesional. Marlis, kita kan sepakat nih saya akan memberikan A kepada Marlis, tapi kayaknya dengan berbagai alasan gitu, saya kayaknya nggak bisa nih ngasih A gitu kan. Sementara saya tahu Marlis kan ekspektasinya saya harus deliver, harus memberikan A gitu kan. Nah di sini ya sebelum sampai deadline, saya harus menyampaikan ke Marlis,
kayaknya agak susah nih untuk dapat A gitu. Jadi Hmm. ekspektasinya itu di manage dalam artian tapi harus sebelum deadline. Kalau Oke. deadline-nya udah sampai, lalu Mm-mm. kemudian Marlis mengekspek saya memberikan A, saya memberikan kurang dari A, tentunya Mm-mm. Marlis kecewa kan. Dan itu Mm-mm. kesalahan saya karena saya melanggar kontrak gitu ya, atau Oke. melanggar. Jadi mestinya harusnya itu Berarti, dikomunikasikan. mm-mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. menurut, oke, aku ambil kesimpulan komunikasi itu harus presisi banget ya Mas ya. Jangan sampai Ya ada gap. betul. Oke, Ya betul. nah kadang ini terkait etika. Ada satu atau dua hal, kadang orang karena information asimetri, karena komunikasinya ada gap, maka dia salah sangka dari kontrak itu, dia punya ekspektasi yang berlebihan, dia merasa nggak fair apa yang di request gitu ya, dengan apa yang Mm-mm. ditawarkan gitu. Nah, itu kadang gimana ya? Mas Muli ini aku perhatiin waktu kita di ACI dulu ya, di Asia Commodity Finance Mm-mm. Institute. Itu aku merasa unik banget Mas Muli itu adalah nggak pernah digibahin orang di belakang. Jadi semua orang kalau Betul. ngobrolin tentang Mas Alhamdulillah, Muli, aku juga baru tahu. bener, aku kasih tahu. Jadi nggak ada ketika kita ngobrol Mas Muli pasti hal-hal yang emang kita semua merasa hormat, merasa inspired gitu. Nah aku Aduh, tuh, alhamdulillah. iya bener, Thank you. ya Mas Muli tuh gimana ya? Kadang kan ketika ada hal-hal yang nggak pas gitu, orang terus jadi ngobrol di belakang. Mas Muli pernah nggak sih mengalami situasi itu dan gimana bersikapnya supaya kita remain profesional, remain punya integrity dan nggak masuk ke dalam apa lingkaran yang toksik itu tadi, Mas? Iya, itu menarik sih ya. Kalau Hmm, saya ini nggak tahu, Kak. Mungkin karena saya suka melihat hal-hal positif ya. ya, Jadi saya sama seringkali, dong. ada kalau ada hal yang negatif, saya nggak terlalu saya pusingin gitu, Marlis. Iya, 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 iya. Apa ya? Menurut saya sih kita selalu punya pilihan untuk Mm-mm. berpikir positif atau berpikir negatif. Iya, Sama aja kita selalu punya pilihan untuk iya. merasa sedih atau merasa bahagia gitu ya. Oke. Karena apa? Sedih atau bahagia itu relatif. Suatu Hmm, saat kita bisa aja merasa sedih banget gitu ya, iya. karena kita kehilangan sesuatu gitu. Terus Mm-mm. pada detik itu juga kita tahu-tahu dapat kabar bahwa Mm-mm. teman kita atau saudara kita mengalami musibah yang jauh lebih parah daripada kita. Oke. Dalam satu detik kita bisa berubah dari yang tadinya kesel, merasa diri sedih gitu, sampai Iya, tiba-tiba langsung merasa bersyukur gitu ya. Hanya dalam iya, satu detik karena tiba-tiba iya, kita sadar bahwa ada orang lain yang kondisinya lebih susah daripada kita. Nah iya. itu kan sebetulnya uh, kalau kita bisa memahami itu bahwa Mm-mm. bahagia atau sedih Mm-mm. atau berpikir positif atau berpikir negatif itu adalah pilihan, kita Iya, bisa memilih untuk iya, berpikir positif atau berpikir negatif, untuk sedih atau iya. untuk senang gitu ya. Nah Mm-mm. biasanya sih baiknya kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau senang Mm-mm. jangan terlalu berlebihan juga gitu. Iya. Selalu keep things in perspective. Suatu saat Mm-mm. bisa jadi pada saat yang sama bisa Mm-mm. jadi ada orang yang lebih lebih Iya, uh, susah daripada kita dan lebih senang daripada kita. iya. Nah ini menurut saya sih kalau saya cenderung jangan terlalu berlarut-larut dalam Mm-mm. aura negatif gitu ya. Oke. Pilih aura positif gitu. Ya Iya, kita bisa aja kesel, tapi kenapa kita berkonsentrasi pada hal yang membuat kita kesel gitu. iya. Ya ubah aja konsentrasinya pada hal-hal yang bikin kita seneng. Akhirnya kita nggak lupa tuh bahwa ini ada hal yang bikin kita kesel gitu. Itu Oke. kan sama seperti Iya. mentalnya bisa diubah ya. Apa yang bikin Mm-mm. Marley seneng? Ya, ketika lagi kesel, ya udah ini bisa diselesaikan apa enggak gitu. Ketika ini nggak bisa Mm-mm. diselesaikan, emang orang mau gosipin aja, biarin aja. Saya mendingan daripada waktu saya habis mikirin yang Iya, negatif-negatif, mendingan iya. saya main gitar gitu kan. Kalau Mas Muli jago main musik, asik. Enggak masih belajar. Ini Mas, berarti gini, kadang Hmm, aku merasa aku nggak mau loh gosip di belakang. Kalau aku ada yang nggak nyaman, aku sampein aja apa adanya, tapi dengan iya. santun gitu. Jadi kita nggak Hmm, apa ketarik ke dalam negativity gitu di dalam tim gitu ya. bener Itu menurut banget. Mas Muli bagian dari model positif nggak untuk jadi profesional yang baik gitu? Iya, profesional yang baik menurut saya dia harus ada balance ya,
antara merasa puas dan merasa Mm-mm. tidak puas. Oke. Karena kalau dia merasa puas, akhirnya ya kayak tadi, dia lupa untuk belajar, lupa untuk Oke. mengembangkan ilmunya gitu, Ya. dan lupa Mm-mm. bahwa dia itu punya kontrak, dia harus menyerahkan, nih misalnya tadi kesepakatannya 10, dia harus menyerahkan 10 gitu. Nah Oke. itu sih yang harus selalu diingat gitu, nggak boleh merasa puas, dalam artian eh, puasnya dalam hal apa gitu. Kalau kalau Mm-mm. saya eh, cenderung memilih untuk merasa puas dari hal-hal yang tidak bisa dibeli. Apa tuh contohnya, Mas? Gimana? Apa aja misalnya menulis buku gitu ya, atau Oke. kan apapun gitu ya, yang Mm-mm. nggak bisa dibeli. Jadi Mm-mm. atau misalnya ya main musik atau I see. hal-hal lain deh gitu ya. Ah, ah. Karena kalau kalau hal yang bisa dibeli itu ya kita jadi berpikiran oh nanti kita bisa membeli kepuasan. Mm-mm. Tapi carilah sesuatu yang membuat kita puas, tapi kita harus ada effortnya gitu. I Itu menurut saya see. sih, kalau saya sih jadinya jadi seneng gitu karena nggak bisa dibeli nih gitu. Iya, Menurut pantas Mas Muli tuh saya. kelihatan ceria gitu. Padahal kalau dilihat-lihat bebannya banyak banget loh. Jadi emang Iya, pinter-pinter ini ya Mas, menemukan tadi kepuasan batin dari hal-hal yang nggak bisa dibeli gitu ya. iya, Happiness iya. di mana-mana. Oh, oke. Benar. Poin ketiga yang mungkin pengen aku elaborasi itu tentang impact, dampak ya. Mm-mm. Pastinya kita nggak ingin dong bekerja hanya dapat earn money atau benefit-benefit yang lain. Kita benar-benar supaya punya hati yang fulfill gitu ya. Itu kita ingin create Betul. impact gitu. Menurut Mas Muli, kesempatan seorang profesional, apalagi di level Mas Muli ya, untuk create impact, itu gimana sih untuk create dampak positif dan apa aja momen-momen yang membuat Mas Muli merasa sangat fulfill gitu dengan impact yang mungkin Mas Muli bisa create gitu, bisa sharing-sharing. Iya, iya itu juga sama sih, impact itu menurut saya achievement yang nggak bisa dibeli juga. Dalam Hmm, artian gini ya, kita oke. itu melakukan Hmm, sesuatu, hmm, tapi kemudian apa yang kita lakukan itu dikembangkan oleh orang-orang lain dan hmm, dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Menurut saya hmm. sih itu impact. Ketika Oke, kita melakukan sesuatu yang kecil, terus oke, sama orang-orang lain dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih besar. Itu menurut oke. saya Hmm, itu yang dimaksud dengan impact ya. hmm, Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya paling membanggakan sih di antara hmm. macam-macam hal yang bisa membanggakan gitu ya. Jadi satu Ya, uh, bangga atau puas dengan hal-hal yang merupakan effort yang nggak bisa dibeli gitu ya. Satu oke, lagi yang menurut saya keren itu adalah impact, suatu hal yang oke. bisa membanggakan. Nah, Hmm, bagaimana kita bisa membuat impact? hmm, Um, Impact itu adalah kita hmm. menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita sendiri. Oke, Kadang-kadang supaya impact itu lebih berhasil, kita harus rela ide kita itu tidak harus diatribusikan kepada kita, nggak harus diakuin ide kita. oke. Dalam artian sekarang ini, kalau saya punya ide Hmm, atau saya ingin membangun sebuah perubahan, hmm, saya bisa aja branding bahwa ini adalah ide saya. hmm. Ini adalah karena saya. Ini terjadi Oke, perubahan karena saya gitu. oke. Tapi biasanya ide itu akan jauh lebih menyebar atau powerful. Kalau memang idenya itu bagus ya. Kalau Iya. memang idenya itu bagus, dia akan jauh lebih powerful, lebih impactful. Kadang-kadang Hmm, kalau kita sendiri tidak harus mengaku bahwa itu ide kita. I see. Biarin aja Hmm, kita lemparkan sebuah ide, kita usulkan sebuah perubahan, hmm, tapi kemudian kita biarkan ide itu menjadi miliknya dia. Dan itu hmm. menurut saya sih adalah sebuah kebanggaan atau impact yang sangat membanggakan ya. Ketika Oke. ide kita Hmm, sampaikan ke orang, lalu berikutnya misalnya seminggu atau sebulan kemudian kita lihat orang itu menyampaikan ide itu kepada orang lain. hmm. Nggak harus Ah, hmm. itu menurut saya itu adalah impact sebetulnya ketika Ya. kita menanam sebuah
bibit gitu ya, Mm-mm. lalu kemudian bibitnya itu tumbuh. Nah kan Oke. bibit itu Mm-mm. kan tumbuhnya nggak sepenuhnya karena kita aja kan, ada Iya. faktor cuaca, ada faktor tanah Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Nah ketika dia bibitnya itu tumbuh karena kita yang nanam, di situ menurut Mm-mm. saya impact. Oke. Ketika tanahnya itu, ketika cuacanya itu mendukung keberadaan bibit tersebut, nah dia menjadi sebuah pohon yang besar. Menurut saya sih itu impact, dan itu adalah suatu yang membanggakan ketika orang menyebarkan ide yang kita kasih ke mereka sebelumnya ya. Mm-mm. Dan saya seringkali melihat, kalau kita Mm-mm. sendiri tidak harus mengaku-ngaku itu ide kita gitu ya, itu Mm-mm. seringkali ide itu bisa lebih cepat nyebarnya, lebih luas nyebarnya. I see. Jadi Kalau ya nggak salah kadang-kadang, kemarin diceritain siapa ya? Alisa Wahid. Itu gimana apa tuh? di jaringan Gus Durian. Kalau nggak salah Hmm, aku diceritain Kalis. Jadi beliau bilang sampai kita motor gerakannya itu sampai nggak kelihatan. Dan hmm. dia bener-bener apa ya berlipat ganda gitu gerakannya. Nah itu udah berarti udah sukses gerakannya gitu. Iya, Mungkin ada sama dengan yang tipe-tipe Mas Muli bilang. Mm-mm, ada tipe kayak gitu. gerakan yang sangat bergantung kepada pemimpin ya. Mm-mm. Ada tipe gerakan yang dia menyebar sendiri, tumbuh sendiri tanpa harus adanya sosok pemimpin yang terlalu kuat. Nah ini Oke. masing-masing ada plus minusnya gitu. Mm-mm. Kalau misalnya ada pemimpin, dia gerakannya bisa lebih terarah gitu ya. Mm. Tapi Mm-mm. seringkali kalau sosok pemimpinnya terlalu kuat, ketika pemimpinnya itu udah nggak ada lagi atau udah step down atau Ya. udah meninggal dan lain-lain, dia Mm-mm. gerakannya hilang gitu. I Sementara kalau see. gerakan yang tumbuh karena ide gitu, pemimpinnya boleh Mm-mm. aja udah nggak ada lagi gitu kan, entah dia Oke. meninggal, entah dia udah resign atau capek atau Mm-mm. apa gitu, tapi idenya itu Mm-mm. masih tumbuh. Menurut I saya sih itu see. impact Oke. lebih kuat karena Dari pengalaman Mas Muli, sepanjang perjalanan profesional Mas Muli, kira-kira kalau diminta nyebutin satu aja, impact yang paling fulfill gitu di hati Mas Muli, apa tuh? impact yang paling krusial Yang Mas adalah Muli ngerasa paling happy gitu. iya, iya. Adalah ya persis kayak yang saya bilang tadi sih, ketika apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu dikutip oleh orang lain, disebarkan oleh orang lain. Itu sih menurut saya yang paling membanggakan gitu ya. Mm-mm. Apalagi kalau orangnya tadinya tidak percaya dengan apa yang kita bilangin gitu. Oh Dia gitu orangnya ya. tadinya gitu ya. Terus kita obrolin gitu. Mm-mm. Mm-mm. eh, Dia mungkin kelihatan masih skeptis. Pada saat Mm-mm. kita berpisah, dia Mm-mm. kelihatan kayak masih belum fully convinced gitu, masih belum Oke. yakin dengan apa yang dia Ya. katakan. Tapi kemudian 1 bulan kemudian, saya lihat dia menyampaikan dalam sebuah forum apa yang saya Mm-mm. sampaikan dulu. Berarti dalam Wow. waktu itu Oke. udah Mm-mm. dia cerna, dan akhirnya dia pikir, ini benar juga ya gitu. Dan I dia pada saat see. menyampaikan ke orang lain, dia nggak bilang, ini dari kata mulia begini, begini, begini. Enggak. Itu udah jadi idenya Oh, dia. I Itu see. dia percaya itu adalah ide yang benar gitu. Oh, Itu oke. adalah ide Udah yang benar. masuk Dan dia ya ceritakan ke orang kepikirannya. lain. Mm-mm. Ya, I menurut saya see. itu Weh. udah nggak penting. Kalau kita ingin bikin impact, kita Hmm. harus rela bahwa kita sendiri gitu tidak Mm-mm. sepenting dari idenya. Kalau kita I masih see. menganggap kita lebih penting dari idenya, atau kita sepenting Oke. idenya, impactnya Mm-mm. nggak akan besar. Karena kita Oke. akan kesel, kok orang itu Oke. menyebarkan ide, tapi nggak menyebut bahwa itu idenya dari saya I gitu. see. Jadi Itu idenya akhirnya bigger than us. gerakan itu sendiri nggak impactful, karena selalu ada orang tidak bisa menjadikan ide itu sebagai ide miliknya dia sendiri, Oke. merasa harus selalu diatribusikan kepada Muli lah atau yang lain. Oke. Wow, menarik banget. Ya, something bigger than Serius. us gitu ya, Mas. Wow, Iya, inspiring. iya. Mas Muli ada pertanyaan, Hmm, titipan dari Mas iya. Vicky. Dia juga tertarik banget nih sama Mas Muli. Mas Vicky lagi sekolah Ah, MBA dia. oh, Pengen, keren keren, iya iya. iya. Semoga bisa berkembang juga seperti Mas Muli ke depan. Nah, dia penasaran karena lihat Hmm, aku dan teman-teman lain itu kayak ngefans sama Mas Muli kan dengan sebagai seorang hmm, profesional. Pengen tahu gimana sih cara Mas Muli memanage dan mempengaruhi tim. Terus apa ya? hmm. Metode apa yang dipakai sih dalam nilai-nilai apa yang Mas Muli kembangkan dan apply gitu dalam teamwork gitu. Sehingga Iya, jadi Mas Muli seperti yang sekarang gitu.
Iya, Boleh dibagi. memimpin sebuah tim itu sebuah hal yang tricky dan nggak ada pakemnya ya Marlis ya, nggak ada hal yang Hmm, benar dalam dalam memimpin sebuah tim. hmm, Jadi ada orang yang memimpin tim mm-mm. dengan tangan besi misalnya, Oke, dengan ancaman-ancaman gitu. oke. Jelas bukan Mas Muli Eh, itu. oh gitu ya, aku nggak cocok kasih ancaman ya. Eh, ada orang Too yang kind buat memimpin tim mengancam. dengan motivasi internal. Gitu. Oke. Mas Muli Eh, sendiri yang gimana? Aku pengen tahu Mas Muli, versinya Mas Muli. aku lebih suka, aku percaya setiap orang itu punya motivasi internal dan motivasi eksternal. Hmm, Tapi biasanya lebih besar motivasi internalnya. oke. Nah, jadi biasanya dalam sebuah tim itu, kalau aku sempat sebisa mungkin, aku akan ngobrol dengan orang itu untuk Mm-mm. cari tahu dia itu yang dia kejar apa sih, motivasi Oke. internalnya, yaitu apa gitu. Karena Mm-mm. macam-macam, ada yang orang motivasi internalnya adalah untuk nanti mau sekolah lagi S2 Oke. atau S3 gitu. Ada Hmm, orang yang motivasi internalnya adalah mau nyari duit gitu. Ada oke. orang yang motivasi internalnya adalah mau cepat naik karir. Mm-mm. Ada orang yang nggak pengen lama-lama di tim ini, dia punya Mm-mm. mimpi yang lebih besar gitu. Jadi dia Oke. menjadikan organisasi saya, kita organisasi kita atau tim kita sebagai batu loncatan untuk masuk ke Oke. tim yang lebih besar atau organisasi yang lebih besar. Menurut saya itu Ya. semua fair-fair aja, fine-fine Oke. aja gitu. Oke. Nah biasanya saya menempatkan diri sebagai orang yang mencari irisan antara motivasi internalnya dia Oke. dengan kepentingan timnya gitu. Oke. Jadi Mencari kalau misal irisan. Mm-mm. iya 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 kalau misalnya kepentingannya dia adalah mencari pengalaman agar nanti bisa sekolah lagi gitu kan, Oke. ya let's make this experience of Oke. being in that team Oke. berguna bagi dia untuk nanti melamar ke S2 atau S3 gitu. Ya. Nah, jadi irisannya kan banyak hal bisa ada irisan ya. Ya. Uh, Kepentingannya dia untuk nanti S2 atau S3 kan Hmm. tidak bertentangan dengan tugas-tugas dia di organisasi ini. Mm-mm. Paling lebih banyak irisannya daripada I see. pertentangannya. Nah, saya justru seringkali lebih pengen mengambil irisannya itu. Jadi okay, let's make your time here worth it so that you can achieve Oke. your dreams gitu kan. Nah, Oke. jadi setelah saya tahu motivasi itu, saya bisa memastikan bahwa dia pun ada motivasi internal untuk tetap mengerjain kerjaan ini. Oke. Gitu. Now I know what makes you a great boss. Dulu itu uh, bos apa namanya pemimpin Ah, itu mm-mm. menurut saya nggak selalu yang style saya paling baik. Ada orang yang stylenya adalah ya kayak tadi mungkin tangan besi atau sangat Ya. ketat, atau ada yang mungkin dengan insentif, ada ya apa namanya dengan hukuman dan hadiah gitu ya. Menurut saya sih kalau misalnya itu dia bisa efektif mencapai tujuan dari organisasinya gitu, itu menurut Mm-mm. saya sih sah-sah aja Ya. ya gitu. Saya Ya. tidak melihat bahwa style saya lebih baik daripada style orang lain. Saya cuma bilang saya lebih comfortable dengan style saya. Banyak Oke. orang yang bilang kayak style kamu terlalu baik Oh, banyak sebagai yang bilang gitu ke Mas Muli. ya, sebagai Oke. pemimpin kamu terlalu baik. Saya kembaliin Hmm. begini, sebagai pemimpin eh, apakah tim saya pernah gagal memberikan hasil? Ternyata Oke. enggak juga. Ya. Terus kalau misalnya saya tidak gagal, tim kami tidak gagal memberikan hasil yang diharapkan, Ya. lalu kenapa terlalu baik menjadi masalah? Nggak Oke. masalah kan? Itu cuma Ya. style aja. Suka style yang baik, Dan betul. oke. Oke, kalau bisa kasih sedikit legitimasi dari perspektif tim, orang seperti Iya. Mas Muli itu justru sangat apa ya, membantu kami sebagai mentor gitu. Jadi Hmm, it's a great thank help, you. you know. Jadi go Thanks, ahead thanks. with your Aku senang style. dengar itu. Iya dong, karena Mas Muli mencoba mencari tahu apa yang kami inginkan dan
ketemu dengan kepentingan dari tim itu, apa yang hendak dicapai itu nggak semua orang pemimpin ya eksekutif punya inisiatif ke arah situ gitu. Jadi kalau dari perspektif kami sebagai timnya gitu ya, itu sangat membantu gitu. Dan kalau aku sendiri Mas, ketika bekerja, salah satu indikator yang paling penting bagi aku itu mentornya. Jadi Gitu. how I can learn gitu dari seorang mentor gitu. Kalau murni transaksional bisnis aja itu juga kurang nyaman di hati gitu ya. Atau kita nggak bisa belajar dari leadership dia, dari teladan dia itu juga kayaknya nggak terlalu nyaman di hati. So it's really important gitu about mentor gitu Mas. Sedikit Iya. sharing dari perspektif mungkin tim-timnya Mas Muli. Thank you, Gitu. udah sharing. Aku seneng kok denger gitu, dapat feedback itu. Benar-benar, iya. Aku rasa apalagi kayak milenial kayak kami itu sangat butuh mentor ya di apa? Well, bisa dibilang fase-fase awal membangun karir, kehidupan profesional dan di usia-usia kami itu mentor kalau aku rasa itu salah satu yang paling penting gitu. Kayak Iya rugi benar. banyak kalau nggak dapat mentorship. Ya. Oke, apalagi ya? Apa pernah ada pengalaman Mas Muli yang challenging gitu dan gimana Mas Muli address pengalaman apa challenge itu? Iya, challenge. Saya ngelihat kadang-kadang challenge itu selalu datang ya, dan itu ya seringkali saya ngelihat challenge atau tantangan itu adalah kesempatan kita untuk naik kelas. Itu adalah ujian. Gitu. Kadang-kadang ketika kita ada tantangan, ya kita coba usahakan sebaik-baiknya. Kadang-kadang bisa berhasil. Kadang-kadang ketika kita berhasil, kita tahu bahwa kita udah melewati satu momen gitu ya. Kita udah bisa naik kelas. Kita siap untuk mengambil tantangan yang lebih besar. Tapi kadang-kadang ya belum tentu kita lolos. Artinya ya ulang aja lagi gitu. Kita masih ada PR untuk menyelesaikan tantangan itu. Dan sama seperti tantangan-tantangan, ya semua tantangan ya. Ketika kita kembali misalnya belajar sesuatu atau latihan olahraga atau apa, kembali lagi itu kan latihan gitu ya. Ya gitu sih, menurut saya sih tantangan akan selalu ada, dan saya ngelihatnya tantangan itu adalah kesempatan bagi kita untuk naik kelas. Oke, jadi belajar terus ya, dan coba untuk taklukkan tantangan itu sebisanya ya. Oke. Mas Muli, penasaran dengan profil para profesional Indonesia yang bisa go global gitu. Menurut Mas Muli gimana landscape-nya saat ini, situasinya, dan ya seperti apa? Mungkin Mas Muli bisa share sedikit. Iya, betul. Ini menurut saya adalah sebuah topik yang sangat penting karena nggak banyak orang Indonesia yang berada di panggung internasional atau bekerja di lembaga internasional atau di negara lain, di sebuah perusahaan multinasional gitu ya. Menurut saya ini masih sangat sedikit. Mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak gitu kan, hampir yang 200 juta gitu. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperdalam dan dilatih oleh orang Indonesia untuk masuk ke dunia internasional. Karena ini kan ada sebuah culture yang berbeda ya. Setiap negara, setiap daerah, setiap suku dan lain-lain itu kan punya culture-nya sendiri ya. Iya. Ada sebuah culture di Indonesia yang itu menurut saya masih perlu dilatih atau belum tentu sangat compatible dengan dunia profesional internasional gitu ya. Apa tuh Mas? Satunya, orang Indonesia itu seringkali sangat humble. Iya. Sementara di dalam dunia internasional, ketika kita terlalu humble, kita itu nggak bisa naik karir atau nggak terlalu bisa memberikan impact. Gimana tuh Mas? Kita itu sering, jadi pengalaman saya gini waktu di Singapura, kita kan di dunia desain gitu ya, di bidang urban. Soalnya aku relatif humble juga nih, makanya aku, ada poin apa nih? Banyak yang bilang gitu sih kata orang.
Oke. Kalau saya melihat orang Indonesia itu sangat kreatif. Oke. Mm-mm. Jadi ketika kita dikasih sebuah problem di Mm-mm. kantor gitu ya, kita Mm-mm. itu nggak gampang nyerah. Oke. Kita suka ngulik, dikasih PR ya udah kita, oh ada masalah, tunggu sebentar, saya coba saya ulik lagi gitu ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. ketika dia sudah mengeluarkan hasilnya, dia Mm-mm. memberikan hasilnya, oh ini nih saya menemukan jawabannya, dan ini hampir di banyak sektor ya, baik itu di sektor IT, di sektor desain, di sektor Oke. arsitektur dan lain-lain gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kita orang Indonesia adalah orang yang kreatif, suka kerja keras, Mm-mm. tapi sangat humble, Oke. sehingga kemudian ketika dia ini jawabannya gitu, Mm-mm. dalam meeting dia nggak mau atau malu untuk mempresentasikan jawaban tersebut gitu. Oke. Akhirnya Jadi apa? kurang komunikatif gitu ya, Mas? Kurang komunikatif, betul. Sama dia merasa nggak pengen bragging gitu ya, nggak pengen Oh, membesarkan oke. diri gitu. Padahal di Oke. dalam dunia internasional, kalau itu memang adalah ide Anda, ya komunikasikan gitu. Pada Oke. akhirnya apa? Seringkali yang mendapatkan kredit atau yang mendapatkan Oke. penghargaan adalah Mm-mm. orang yang melihat kesempatan, melihat solusinya itu, lalu kemudian menjelaskan solusinya itu. Padahal tadi yang ngulik di awal kitanya, tapi Idenya nggak ide present. saya, Oke. tapi saya merasa malu atau Mm. merasa terlalu rendah hati untuk mempresentasikan itu dan Mm-mm. menyatakan ini adalah usulan solusi dari saya. Oke. Oke. Jadi mesti Lalu gimana, Mas, kemudian baiknya? Mm-mm. ya ketika itu adalah ide Anda atau produk Anda, harus dikomunikasikan dengan baik gitu. Jangan Oke. malu untuk naik ke panggung Oke. gitu. Seringkali kita malu, oh udah lu aja yang presentasiin deh gitu kan. Oke. Uh, It- ketika Oke. kemudian dia minta orang lain yang mempresentasikan, Ya. akhirnya yang Oke. mendapatkan spotlight itu orang lain. I Pada akhirnya see. nanti ketika ada evaluasi kinerja pegawai dan lain-lain, yang nantinya dapat promosi adalah temannya itu. Nah, orang Indonesia kemudian seringkali banyak yang ngedumel di belakangan. Itu kan Hmm. sebetulnya ide gua gitu. Tapi Oke. dia sebetulnya mempresentasiin. Dia sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya ngedumel di Oke. belakang. Nah, ini Oke. kita harus berani merebut naik ke panggung. Nah, ini Oke. salah satu tantangan yang memang kita ini sering ada dua. Memang satu itu terlalu humble, Oke. terlalu malu untuk naik ke panggung. Ya. Kedua, kita itu tidak komunikatif. Oke. Coba dari kecil kita biasa di sekolah, ketika ada pertanyaan dari guru, kita Mm-mm. nggak mau jawab, atau kalau jawab Oke. pendek-pendek, cuma satu Ya. kalimat, dua kalimat, gitu kan. Mm-mm. Itu Mm-mm. tidak komunikatif gitu. Sementara kalau Oke. kita lihat, kalau di perusahaan-perusahaan internasional gitu ya, siapa Hmm. yang biasanya memimpin perusahaan, yang memegang peran sebagai bos-bos dari perusahaannya itu? Hmm. Seringkali adalah orang Amerika atau Mm-mm. orang India. Iya, benar Apa, banget. apa kelebihannya orang Amerika sama orang India? Mereka sangat komunikatif. Komunikatif. Iya, berani Kalau ngomong. di Amerika Talkative. di kelas dari kecil kebiasaan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang open ended, sehingga dia Oke. di kelas dia harus menjelaskan apa pendapatnya dia. Oke. Guru itu seringkali menanyakan why gitu. Oke. Coba jelaskan kepada teman-teman kamu kenapa kamu melakukan Oke. itu. Akhirnya dia jadi terbiasa untuk menjelaskan dirinya sendiri, menjelaskan Oke. sebuah ide. Nah, di India itu agak mirip sebetulnya dengan culture-nya, dengan kayak kalau di Indonesia di orang Minang, orang Padang gitu ya. Oke. Gimana Kita tuh? suka berdebat, Oh, dalam oke. artinya uh, seringkali uh, malu kalau kalah dalam perdebatan. Oke. Nah, Oh, akhirnya orang India itu jago berdebat. oke. Nah, itu makanya ketika kita udah memegang posisi yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan, Iya. kita itu yang kita lakukan apa? Kita bukan lagi ngurusin teknisnya gitu ya. Oke. Yang kita sebagai pemimpin yang lebih Hmm. valuable
adalah kemampuan meyakinkan orang lain. Nah, di situ Oke. orang Amerika, orang India punya kapasitas yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan banyak orang-orang lainnya ya untuk meyakinkan orang lain karena Oke. mereka terbiasa menyampaikan pendapat, terbiasa Ya. untuk berdebat. Nah, Oke. kalau orang memiliki kemampuan komunikasi seperti itu, dia bisa meyakinkan klien, bisa meyakinkan calon investor gitu. Ya. Ini adalah eh, hal-hal yang sangat berharga dalam Ya. sebuah organisasi sebagai pemimpin. Jadi kita benar-benar harus latihan mental banget ya Mas Muli. Kan ini mungkin juga has to do dengan apa sistem pendidikan kita ya kan? Betul. Dan apa sejarah panjang penjajahan bisa jadi 350 tahun. Bisa jadi, Nah, tapi India juga dijajah sama Inggris lama loh. iya juga sih. Ya intinya kita Berapa harus lama? break itu ya, barrier itu ya untuk Iya, oke. Itu ide kita ya, ya kita sampaikan aja gitu, nggak usah takut-takut, nggak usah minder ya. betul, betul. Oke. Waktunya sebentar lagi habis, Mas. Mungkin Mm. aku secara khusus ingin minta Mas Muli sharing apa ya, key takeaway buat kami-kami para milenial yang awal-awal meniti jalan profesional, how we can take off ke depan gitu. Ya, thank you Buat Marlis. referensi kami. Selalu punya passion, Oke, selalu punya kejar passion, sesuatu yang membuat kita itu puas, tapi nggak bisa dibeli. Itu menurut saya sih bikin kita kepuasan yang puas, nggak bisa dibeli. iya. Oke. Lalu Mm-mm. kemudian ya itu tadi, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Profesional Oke. itu dia selalu mengembangkan ilmunya. Dia Hmm. sadar bahwa ilmu itu selalu berkembang. Kalau dia nggak ikut berkembang juga, dia akan ketinggalan. Nah, Oke. disitulah menurut saya esensi dari seorang profesional yang sebenarnya ya. Dia Oke. selalu berada mempersiapkan diri agar selalu bisa berada di posisi yang terdepan gitu ya. Dan yang tadi Oke. terakhir, jangan lupa, jangan takut untuk menjelaskan diri kita sendiri, untuk Oke. menjelaskan ide-ide kita gitu. Jangan takut untuk berdebat, jangan takut untuk meyakinkan orang lain. Oke. Cara Mas Muli melihat biar nggak takut gimana sih? Persepsi Mas Muli tentang orang lain, tentang environment. How do you see people? How do you see the environment? Sampai Mas Muli punya confidence itu. Dikit aja, kasih Ini bocoran. uh, pengalaman harus sering ngobrol sama Hmm. orang, harus Hmm. sering ketemu sama orang untuk Hmm. saling mengukur gitu. Oke. Saya seringkali kita bilang ini, kalau kita nggak pernah tahu orang lain kayak gimana, kita itu Hmm. seringkali punya pandangan-pandangan sendiri. Orang ini lebih lebih jago daripada kita gitu ya. Oke. Hmm. Belum tentu. Coba ngobrol sama dia, coba gali pendapatnya dia. Siapa tahu kamu Oke. lebih ngerti tentang topik itu. Nah, Oke. seringkali orang Indonesia gitu, karena kita Hmm. tidak banyak omong, kita cenderung Oke. minderan, kita pikir orang lain itu lebih tahu daripada kita, padahal belum tentu. Nah, di Oke. sini yang kita harus bongkar Oke. preconceived notion seperti itu ya. Kita harus ya, Oke. kenapa ya? Cek dulu dong orang itu ngerti apa Ya. enggak. Oke. Oh, menarik banget. Mas Muli, thank you so much. Kayaknya waktunya Thank terbatas. you. Ya. Baik. Nanti Makasih takutnya Marlis videonya hilang, udah. Mas Muli, kalau lebih dari sejam. Ya, Aku mau save thank biar you. bisa di-share nanti di YouTube. Next week kita bakal ngobrol di episode 3 bareng Mas Setio Budiantoro dari Bappenas. Beliau di SDG, Sekretariat SDG Indonesia. It's gonna be Oke. exciting. Thank you so much, Mas Muli. Selamat malam. Marlis. Salam buat keluarga ya. Iya, sama-sama salam Bye. buat Mas See you Kiki. another Bye. time di IG Live yang lain, Yes. ngobrolin yang lain. Bye-bye. Siap. Oke, bye. Bye.